Polda Metro Jaya melakukan patroli guna mengantisipasi adanya penyedia jasa transportasi tak berizin atau travel gelap yang beroperasi jelang mudik Lebaran. Dari hasil pemantauan, pihaknya telah mengamankan ratusan kendaraan travel gelap yang sudah beroperasi mengangkut pemudik. Ratusan kendaraan itu terjaring di beberapa ruas jalan seperti jalan tol, jalan arteri, serta jalur tikus yang kerap dilewati travel gelap. Kegiatan ini dilaksanakan hunting system, artinya kami melaksanakan patroli di jalur-jalur jalan baik arteri, jalan tol maupun jalur tikus yang ditenggarai, sudah di mapping sering dilewati oleh para travel gelap ini. Dan juga kami melaksanakan patroli cyber untuk melihat, meneliti, memahami, mengetahui pergerakan para travel gelap ini. Karena sebagian dari mereka mengiklankan dirinya melalui media sosial, baik Facebook, Instagram, dan sebagainya. Kami telah berhasil menindak sebanyak 115 kendaraan bermotor dengan rincian minibus atau L sebanyak 64 unit dan mobil penumpang perorangan sejumlah 51 unit, dan kepada mereka telah diberikan penindakan dengan tilang. Aturan larangan mudik Lebaran tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan. Larangan mudik Lebaran berlaku 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Selama larangan mudik Lebaran, Polri akan menilang hingga menyita travel gelap yang mengangkut penumpang untuk mudik. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, langsung kali ini kita akan membahas tindak tegas travel nakal. Larangan mudik membuat travel gelap menjamur untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mudik Lebaran. Pihak polisi bersama jajaran terkait akan menindak tegas travel gelap yang masih nekat beroperasi. Larangan mudik untuk menekan penyebaran COVID-19 dan denda hingga penyitaan kendaraan akan dilakukan bagi travel gelap yang masih saja nakal. Untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi Ketua Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia, Pak Joko Setiowarno. Pak Joko, selamat siang. Selamat siang. Baik, salam sehat Pak Joko. Selamat siang, Mbak. Ya, oke. Baik, dan nanti akan bergabung bersama kita ada Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Saya ingin berbincang dulu dengan Pak Joko. Pak Joko, saya ingin minta tanggapan Anda terlebih dahulu terkait dengan travel gelap ini. Kenapa kok sampai sekarang masih aja menjamur? Karena ada kebutuhan, Mbak. Ya, karena ada kebutuhan mesti bukannya pas saat mudik, dalam keseharian pun cukup banyak sebenarnya. Mungkin jumlahnya ratusan itu kendaraan seperti itu. Karena sekarang ini kan angkutan pedesaan sudah nggak ada lagi, ya, berdekatan hilang lah. Sementara orang-orang yang bekerja di Jakarta itu adalah orang-orang yang mereka berada di pedesaan, ya. Nah, kemudian kalau dia mau naik dari desa, umpamanya menuju stasiun, menuju terminal, itu cukup jauh, lebih murah, ya sewa kendaraan aja yang sudah ada itu. Nah, ini yang sebenarnya harus dibenahi. Jadi daerah-daerah itu biasanya daerah Garut, kemudian daerah Sukabumi, daerah Majalengka, kemudian Kuningan, kalau Jawa Tengah itu Banyumas, Kabupaten Tegal, Kota Pemalang, Pekalongan sekitar itu. Ya, Pemalang itu banyak lah. Jadi keseharian mereka memang boleh dikatakan ya seminggu sekali mereka pulang pergi menggunakan angkutan plat hitam itu. Jadi karena memang ada demand-nya, masyarakat juga masih membutuhkan adanya layanan tersebut. Sebetulnya mereka tuh beriklannya di mana aja sih, Pak Joko? Sebenarnya nggak usah beriklan, kalau mereka sudah tahu, sudah langganan gitu kan. Mereka sudah langganan. Cuman kalau mudik seperti ini jumlahnya bertambah gitu aja. Jadi kalau dalam nomenklaturnya Kementerian Perhubungan itu kan ada istilahnya bis akap, bis AKDP, ini angkutan ajab, angkutan antar jemput antar provinsi, gitu, ajab. Memang yang terdaftar ada tapi tidak begitu banyak. Nah, ini yang sebenarnya terlambat melakukan pembenahan dan harus diberesin hal seperti ini karena tadi ada demand-nya, namun tadi angkutan pedesaan tidak ada dan ini lebih murah ketimbang mereka naik angkutan umum
dan perjalanannya lebih lama lagi dari desa, dia harus ke kota, ya, ke terminal tipe A, nanti ganti bis, kelamaan. Nah, mungkin kita masih ingat beberapa kejadian kecelakaan di Cipali itu kan banyak angkutan seperti ini juga yang terjadi. Tapi sebenarnya ya itu tadi nggak ada tindakan. Dan sekarang ini baru mulai, cuman saya nggak tahu setelah mudik ada lagi nggak. Kalau nggak ada lagi ya tetap aja berjalan seperti ini. Itu. Oke, artinya bisa dikatakan bahwa ini akan sulit begitu untuk polisi kemudian mengusut tuntas terkait dengan hal ini karena memang masyarakat masih butuh, kemudian juga ada yang menyediakan layanan tersebut dan bahkan mereka tidak perlu beriklan pun mereka sebenarnya sudah punya pelanggan seperti itu karena memang sudah dilakukan dari jauh-jauh hari. Jadi apa saja ya sebetulnya yang harus dilakukan oleh aparat keamanan dalam hal ini polisi, Pak Joko, untuk mengantisipasi lebih menjamurnya dengan adanya travel ilegal ini, bisa dikatakan seperti itu? Ya kalau jangka pendek caranya memang seperti ini, dioperasi di jalan ya. Tapi jangka panjang mestinya mereka itu juga dirangkul menjadi angkutan antar jemput antar provinsi AJAP itu. Ya karena ini juga kebutuhan bukan hanya masyarakat kok. AJAP seperti ini istilahnya travel ya, atau mobil sewa rental ini kan. Itu kalau pejabat ke daerah itu mereka nggak mau plat kuning, maunya plat hitam. Ini juga menjadi kendala gitu kan kalau mereka diplat kuningkan. Ya. Sementara sewa tuh nggak mau orang pakai plat kuning, maunya plat hitam. Makanya mungkin bisa meniru yang di Bali itu yang bagus. Bali itu semua angkutan sewa itu mereka berizin. Nah, cuman angkutannya ada plat hitam diberi kode khusus. Nah itu saya kira perlu ditiru itu. Jadi kalau ada kecelakaan apapun ya penumpangnya dapat jaminan gitu ya. Sementara seperti ini kerugiannya kalau ada kecelakaan mereka nggak ada jaminan asuransi, itu yang merugikan. Makanya ke depan ya ini ranahnya Kementerian Perhubungan untuk mengatur itu, untuk membenahi itu ya. Tetap mereka dirangkul menjadi angkutan yang resmi, tapi platnya hitam. Nah untuk plat nomor hitam itu nanti kerjasama dengan kepolisian. Berarti untuk jangka pendek ya, Pak Joko, untuk jangka pendek artinya tadi ya dilakukan pengetatan seperti itu terkait dengan pelarangan mudik, itu sudah cukup ya Pak Joko ya? Atau ada hal lain juga yang harus dilakukan? Ya kalau jangka pendek ya hanya bisanya seperti ini. Nah kalau mereka sudah terjaring seperti itu, ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan untuk menata kembali. Ya, termasuk semua banyak loh, ratusan kendaraan sewa itu mungkin jumlahnya sudah ribuan sekarang ini. Sementara yang terdaftar di Kementerian Perhubungan itu nggak sampai 100, ya. Nah, sehingga ini yang tertibkan adalah angkutan sewa plat hitam maupun angkutan yang katakan tidak resmi itu. Nah, cuman platnya hitam, cuman mereka berizin. Kalau sudah berizin menjadi angkutan umum, tentunya nanti ada asuransinya, mereka bayar gitu kan ya. Nah, sehingga nanti kalau ada kecelakaan bukan pengen kecelakaan, mereka mendapat jaminan itu. Tapi demandnya tetap ada itu, ya di pedesaan-pedesaan terutama yang mereka pekerja informal di Jakarta jauh lebih murah menggunakan angkutan ini. Contohnya umpamanya dari satu tempat mereka ke satu tempat yang sama kerja lepas ya, nah, mereka lebih mudah ya kumpul di mana nanti dijemput diantarkan sampai depan rumah masing-masing, kan lebih murah. Rumah naik bis, gitu, turun terminal ke desanya nggak ada angkutan, mahal lagi adanya ojek dan sebagainya. Itu. Ya, itu lebih efektif dan lebih efisien mungkin ya menurut mereka yang kemudian akan melakukan perjalanan jauh begitu. Pak Joko, jadi sebetulnya bagaimana atau kebijakan apa yang kemudian bisa kita katakan bahwa ini win-win solution nih terkait dengan pemerintah dan juga masyarakat? Karena kan kita tahu bahwa di era pandemi ini juga masyarakat kalau dari jauh-jauh hari sebelumnya sudah diberikan semacam insentif seperti itu atau bansos lah seperti itu. Tapi kan pada bulan April ini bansos juga akan dihentikan. Jadi sebetulnya win-win solutionnya antara masyarakat dan juga pemerintah seperti apa sih? Ya sebenarnya kalau seperti ini, mereka ini kan sebelum tanggal 6 boleh mudik kan, tapi mudiknya menggunakan angkutan umum tadi yang resmi saja gitu kan. Nah memang sampai tanggal 6 nggak bisa semuanya lah. Bis-bis akap, AKDP juga tidak beroperasi, gitu kan. AKDP mungkin ada kalau dia memang masuk dalam satu aglomerasi ya, tapi bis akap tidak, sehingga beberapa terminal tipe A itu ditutup, yang tidak melayani bis akap. Namun bagaimana dengan angkutan ini yang saya kategori AJAP lah ya, walaupun tidak resmi ini, mereka didata dan langsung dibenahi.
agar mereka mendaftar menjadi angkutan yang resmi, tapi masih plat hitam. Nah, sehingga tidak merepotkan yang di kepolisian, karena kalau ini hanya batas waktunya adalah katakanlah 6 sampai 17. Nanti setelah itu beroperasi lagi, sama juga akhirnya kan tidak menyelesaikan masalah. Gitu. Kita kan pengennya ada penyelesaian lah, ada pembenahan, sehingga ini kesannya bukan plat hitam namun dia resmi. Gitu. Hanya platnya aja hitam, tapi sudah statusnya sebagai angkutan umum yang resmi. Baik, Pak Joko. Di sisi lain juga, di sisi lain juga sebenarnya perlu pembenahan namanya terminal. Nah, terminal ini kan jumlahnya terbatas. Nah, apakah orang-orang dari desa itu harus ke terminal? Saya pikir tidak usah. Mungkin mereka kumpul-kumpul di tempat kata di kecamatan, di sana dibuat terminal atau pool lah ya, ada bis dan sebagainya, itu disertifikasi bagian dari terminal. Atau pick up point lah, pick up point di kecamatan. Contohnya pick up point itu di Gambir. Gambir kan ada pemberangkatan bis kan? Di stasiun Gambir itu bisa seperti itu. Di mall, kalau Jakarta kumpulnya di mana? Mall di mana? Ada pick up point namanya. Itu diresmikan, dilegalkan oleh pemerintah. Artinya pick up point tidak harus di terminal ya, Pak Joko? Tidak harus. Bisa di terminal, bisa di mall-mall kan? Di mall atau tempat-tempat keramaian bisa seperti itu. Jadi dibuka, tidak ada keran, dia tutup kembali. Jadi itu di luar negeri juga seperti itu, sama. Gitu. Ya, masyarakat mungkin bisa belanja-belanja dulu kali ya Pak Joko ya, sebelum melakukan perjalanan jauh ya, kalau misalnya pick up point-nya di mall gitu ya. Oke, Pak Joko, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lansok akan segera kembali usai jeda.